Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biasir wala kasir wa bitamul khair. Allahumma aftah alaina fatuhal arifin wa ilhamna wa rahmatul Zubna malam yang muslim dirahmati ya Allah. Jelas suaranya. Ini saya naruh di sini pagi, ada yang bilang kurang jelas, makanya ditaruh di sini. Intinya harus upgrade mic-nya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pembahasan kitab, tadi saya keingetan Mas Pak Iwan narik-narik ini nih. Semoga nggak berlama-lama, kadang-kadang jadi berpaling. Ini penting. Kemarin tuh saya ngisi pengajian ibu-ibu di Kircon. Di antara pembahasannya saya ada nyinggung bahwa nanti di akhirat itu penduduk neraka itu paling banyak. Mau dengar kan? Apa? Perempuan. Ada ibu-ibu angkat tangan. Pak Ustaz, saya udah bilang, ini Nabi tidak sedang mendiskreditkan perempuan. Nabi tidak sedang menyudutkan perempuan. Tapi Nabi bicara realita. Terus ada ketua majelis taklimnya yang angkat tangan, Pak Ustaz, juga buat dong pengajian sama bapak-bapak gitu, biar jangan kita melulu yang disalahin, bapak-bapaknya juga diajar ngaji. Nah, itu makanya ingin saya sampaikan. Jadi bersyukurlah bapak-bapak sekalian kalau demen ngaji, karena ibu-ibu itu kalau suaminya kurang soleh, itu hidupnya kayak di neraka. Saya selalu bilang kalau ngaji itu jangan melulu tentang negeri akhirat nanti. Itu mah masa depan kita paling dekat ya 1 menit 1 detik setelah saya ngomong ini. Jadi gunakanlah agama ini sebagai alat untuk kita hidup bahagia dunia sampai akhirat gitu. Jangan melulu kalau bicara agama nilainya entar gitu. Sehingga banyak orang sekarang nggak mau sholat, orang nggak mau dengerin kajian. Kenapa? Itu mah ngurus akhirat. Bukan. Agama ini juga ngurus kebahagiaan dunia. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang iman dan amal soleh, laki maupun perempuan, pasti hidupnya baik. Gitu. Jadi jangan kalau ngaji itu pikirannya kesana aja. Itu mah udah pasti kalau di sininya kita benahi. Maka saya ingin kasih tahu sama bapak-bapak sekalian, bersyukurlah kalau hari-hari kita ngebenahin diri, dengar kajian, kita dakwah, dekat dengan orang soleh. Itu harapannya ibu-ibu di rumah tuh serasa di sorga gitu. Saya sampaikan ya di ucapan Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, ucapannya Imam Ghazali bahwa di dunia itu udah ada surga sebelum surga sesungguhnya. Di dunia ini juga udah ada neraka sebelum neraka sesungguhnya. Ada nggak kita lihat hidupnya orang tuh kayak di surga gitu? Enak, keluarganya ayem, tentrem, mau apa aja ada di jalannya. Selalu didekatkan dengan kebaikan, didekatkan dengan orang baik, dijauhkan dari segala malapetaka. Hidupnya tuh kita melihatnya enak gitu. Ada nggak yang sebaliknya? Utang belum beres, ada yang sakit, ada yang kecurian, istri tahu-tahu kabur, anak tahu-tahu durhaka. Itu kan lagi di neraka ya. Nggak ada enak-enaknya hidup gitu.
Nah, bapak-bapak sekalian, bahwa kenapa ibu-ibu itu banyak di neraka nanti? Karena di dunia ini banyak yang nggak hidupnya tenang itu perempuan, Pak. Banyakan perempuan tuh hari ini hidupnya nggak bahagia. Kan di sananya di neraka ya. Sama di sini tuh kebanyakan yang hidupnya nggak nyaman itu apa? Lelaki mah kan ada apa nggak dipikir, bener nggak? Perempuan mah kita salah ngomong dikitnya dipikir nggak? Dipikir. Nah maka sekali lagi saya senang bapak-bapak tuh masih istiqomah hadir, karena ini harapannya ibu-ibu semua. Pengen laki-laki itu, kita para pemimpin di rumah itu lebih baik, berubah, lebih santun, lebih sayang, lebih peduli, lebih mau mendengar, lebih. Kan kalau kita diomongin istri, terima nggak? Enggak kan? Yang namanya kita pemimpin masih diomongin sama bawahan. Walaupun harusnya mah terima-terima aja. Saya biasa nggak asatid. Kalau ada apa-apa ngomong, jangan takut. Pengen jadi pemimpin itu yang terbuka. Tapi kan sering kita nih jadi laki-laki apa? Ego kan? Nah maka beruntunglah kita hadir di majelis taklim dalam rangka kita ingin menghadirkan rumah-rumah surga, wanita-wanita surga di rumah kita. Karena biar bagaimanapun keadaan rumah itu yang mengaturnya adalah kita. Baik, kita lanjutkan kajian kitab kita. Biar ini kita berharap sebelum Ramadan udah hatam ya. Kita bahas kitab yang lain insyaallah. Pembahasannya adalah tentang ikhlas. Setelah sebelumnya tentang tawakal, sebelumnya tentang zuhud. Nanti di akhir semoga bisa kita simpulkan ya. Ini kan modal-modal apa? Kehidupan. Dan kitab-kitab yang sederhana kayak gini, ini sama orang-orang hari ini, termasuk sama orang barat, ini dijadiin training. Dijadiin apa? Training. Dijadiin buku-buku yang didesain sedemikian rupa, dimodifikasi, ujungnya mahal apa? Mahal. Jadiin training. Padahal ilmunya ilmu lama dulu gitu. Cuman mereka pandai mengemas gitu. Maka ilmu yang ingin kita sampaikan dan yang senantiasa kita sampaikan di malam Sabtu itu ilmu-ilmu yang luar biasa. Baik. Di sini adalah tentang ikhlas. Saya baca dulu sampai akhir bab ini. Beliau menyebutkan akhlis wadha alla turida bi ta'ati illa taqarruba min ilahika dirkila. Ikhlaslah kamu, murnikanlah niat, luruskanlah niat dalam setiap ketaatan yang kamu lakukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita bahas ya, ada ibadah apa saja. Nah itu mesti ikhlas. Ya, nanti mesti ikhlas. Kira-kira jual beli termasuk ibadah kan? Ibadah. Berarti pakai duit pakai ikhlas. Hah? Giliran Ustadz suruh ikhlas ya. Giliran tukang ojek nggak apa-apa dibayar. Itu nanti kita bahas. Dan kemarin kita sudah bahas kan tentang definisi-definisi agar kita ini jangan salah. Baik. Ikhlas adalah kita melakukan amal ketaatan apapun, tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, la taqsidan ma'ahu ila gharadid duna kasanaihim aw nahwi dzalika tawassulan. Jangan kamu bermaksud, jangan kamu punya niatan saat melakukan ketaatan, memiliki niatan untuk meraih keuntungan atau tujuan-tujuan duniawi, seperti ingin mendapatkan pujian mereka, seperti ingin dianggap menjadi orang penting, dan hal-hal lainnya. Kemudian beliau melanjutkan wahdar riya'an muhbitan lil ibadah wanzur ila nadharil alimi fatakmula. Hindarilah sifat riya. Riya itu pamer,
ingin kebaikan kita diketahui sama orang lain. Dan sekarang zamannya ria. Sekarang zamannya apa? Bener nggak? Orang dulu itu berusaha ngumpetin ibadah tuh luar biasa. Hari ini tuh kayaknya hampir nggak ada sesuatu kecuali kita apa? Kita posting, bener nggak? Sekarang tuh zamannya ria. Kenapa? Karena ada teknologi yang sangat memudahkan. Di Ka'bah apa? Mau sholat, yang enggak kayaknya pas sujud doang atau apa? Ini pengajian nih, tinggal niatnya kan? Niatnya ria apa nyebarin kebaikan? Nah itulah tadi. Kayaknya yang enggak tuh pas sujud doang, Pak. Ada orang sujud begini, nggak ada ya? Ini zamannya ria. Makanya apapun yang kita lakukan hari ini, ria itu udah kata-kata ro'a, ya ru'yatan, riaan, biar dilihat orang gitu. Maka niatinlah, sekarang kita memang zamannya didukung untuk ria. Maka jangan sampai niatan kita menyebarkan apapun untuk agar dilihat orang, agar dipuji orang, tapi niatkan semuanya agar orang lain termotivasi, tergugah hatinya untuk melakukan kebaikan yang sama seperti yang kita share. Nah, jangan perhatikan atau hindarilah sifat ria, ingin dilihat orang lain, ingin dipuji orang lain, yang itu akan menghancurkan pahala ibadah kita. Wanzur ila nadharil alimi fatakmula, dan lihatlah kepada pandangan Allah yang Maha mengetahui, maka kamu akan menjadi sempurna. Nah, kemudian beliau melanjutkan, la tudhiranna fadilatan kai tu'taqad la tubrizanna liyunkiruka wa rada'ila. Maka agar niatan kita ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita menampakkan kelebihan agar kita dianggap sebagai orang hebat. Berat gak ikhlas? Berat. Orang dulu tuh begitu, Pak. Contoh nih, kita mau jadi imam, yang makmum sedikit, kira-kira bacaannya dibagus-bagusin nggak? Biasa aja. Tapi kalau jamaahnya nih ribuan gitu kan, di situ ada presiden, di situ ada menteri, bener Pak? Di situ ada konglomerat, di situ ada pejabat-pejabat penting. Pengen nggak kita nunjukin yang terbaik? Pasti. Ketika itu ada, atau niatnya udah belok. Berarti bagaimana Pak Ustadz? Ya tampilin yang biasa aja. Kalau pengen apa? Kalau pengen tidak ria, kalau pengen ikhlas. Makanya berat itu. Kata Kiai Uzairan, berat kalau kita nggak ditolong sama Allah. Kalau ditolong sama Allah, malah yang berat itu kalau nggak ikhlas. Coba, ini kita nih kan, kita belum terbiasa zikir. Maka zikir berat nggak Pak? Tiap waktu zikir ingat Allah berat nggak? Berat. Kata Kiai Uzairan, kalau orang tuh ditolong Allah, yang berat tuh kalau nggak, yang berat itu kalau nggak zikir sama Allah, bukan zikir. Orang napas tiap detik, masa lupa sama Allah? Benar nggak? Jalan di atas buminya Allah, kita nggak pernah nyiptain, masa lupa sama Allah? Ini rambut tumbuh terus, benar nggak? Tapi dasar kita ini belum ditolong sama Allah, tetap aja yang berat apa? Zikir. Apa analoginya ikhlas mudah kata Kiai Uzairan? Yang mudah itu ikhlas, yang nggak ikhlas itu yang susah. Kalau kita kan enggak kan, yang susah apa? Ikhlas. Yang gampang yang enggak ikhlas, itu tandanya kita belum ditolong sama Allah. Gimana kata Kiai Uzairan itu? Ikhlas itu mudah-mudah. Dengan kita ikhlas dapat surga enggak? Dengan kita ikhlas dapat surga enggak? Dapat kan? Kalau kita enggak ikhlas, amalan hancur enggak? Hancur. Kata Kiai Uzairan contoh begini. Orang punya uang 1 M, gampangan dia beliin 1 M nih, gampangan dia beliin tahu Sumedang 1 apa dia beliin Alfat? Mana yang gampang?
Mana yang sebanding? Mana? Dia beli Alphard lah, masa 1 M cuma dapat tahu sumedang 1? Masuk akal. Enggak? Ini amal, sholat kita, ibadah kita, dakwah kita bisa ngasilin surga. Loh, ditukar dengan pandangan orang yang belum tentu ngasih duit. Paham ya? Tapi dasar kita nih belum dapat hidayah, maka yang susah itu apa? Ikhlas. Padahal ikhlas itu yang mudah. Tinggal ikhlas aja, itu amalan akan diterima oleh Allah SWT. Jadi keberkahan hidup ditukar dengan surga, ditukar dengan perhatiannya orang. Kita niat cari perhatian sama orang, ujungnya dia nggak merhatiin, atau dia merhatiin, ujungnya kita ditipu, ujungnya kita dikecewain. Udah gitu nggak kapok lagi, diulang lagi. Ya itu namanya apa tuh? Itulah bedanya pikiran dengan hati. Itulah bedanya pikiran sadar dengan pikiran bawah. Nah ini kita nih yang belum settle nih. Oh diomongin enak nggak tadi? Enak ya? Jadi ikhlas itu seperti kita tadi, amal ini bisa beli surga. 1 M ini bisa beli Alphard. Enak nggak beli Alphard? Mudah nggak? Mudah, sebanding kok. Dibeliin tempe bacem 1. Kan harusnya nggak mau, ini mau. Gitu. Lagi-lagi itu apa? Pikiran sadar, logika. Tapi tetap aja yang menang dalam hidup apa? Pikiran sadar, bawah sadar, hati kita. Dasar hati kita ini masih banyak makhluk. Allahnya belum penting. Akhirnya tetap aja yang mudah itu tidak ikhlas, yang susah ikhlas. Karena yang kita tahu yang bisa nolong, yang ngasih duit di Pak Haji itu, yang naikin nama kita orang penting itu, padahal lupa. Semuanya tidak terjadi tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan udah buat yang terbaiknya sama Allah. Tapi juga ada caranya Allah angkat, nanti juga ada caranya Allah. Kata beliau, cara untuk ikhlas nggak usah nunjukin kelebihan. Nanti orang tahu kamu orang hebat. Tapi kata beliau juga jangan tunjukin yang nggak baik. Nanti kamu dihinakan gitu. Udahlah, saya biar nggak dianggap orang soleh. Saya setiap ada orang lewat, saya pegang botol topi miring, ya jangan juga. Akhirnya nanti orang suuzon sama kita. Akhirnya nanti orang jadi dosa. Yang kedua, bisa jadi nanti kita menyampaikan kebaikan, kita juga tidak diterima. Ya udahlah, ada di tengah saja. Gak usah ngebuat-buat. Nah, bersikap saja apa adanya. Ada orang, nggak ada orang, sedikit orang, banyak orang, sama. Itu namanya ikhlas. Tidak juga nunjukin yang tidak baik. Saya ke bapak-bapak ini saya mau bersikap kasar aja, biar nggak ada yang tahu kalau saya ini sebenarnya orang lembut. Jangan juga, orang kabur kan. Atau juga jangan terlalu dimanis-manis, akhirnya Ustaz itu memang luar biasa. Yuk nggak usah juga. Jadi kita bersikap sama di depan siapapun. Itu ciri ikhlas. Caranya tidak menunjukkan yang lebih, juga tidak merendahkan diri di hadapan orang lain. Nah, Imanu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan bi ibilin muthila. Masya Allah. Ini imannya kartun 4 bulan, habis pulang jalan kaki saja. Iman seseorang belum dianggap sempurna sampai dia melihat semua orang itu sama seperti unta. Kita ada nggak caper sama unta? Masya Allah, para ulama nih kalau udah ngomong begitu apa ada. Kita ada caper sama kucing? Nggak ada. Kambing lewat kita caper? Nggak ada. Jadi kalau ada orang penting, Pak, Prabowo datang ke sini, Pak, saya ketua RT dan saya yang terbaik Pak di sini. Kampung saya juga juara kebersihan. Wah, macam-macam. Ada Prabowo nanya juga nggak ada, ngomong aja nih orang. Sama ya. Selama emas kuning dengan emas ngambang itu belum sama, itu belum zuhud kata ulama gitu. Kalau kita makan daging sama makan walu belum sama, belum zuhud.
kelasnya kelas-kelas langit. Iman seseorang belum sempurna sampai dia melihat semua orang sama aja seperti unta. Kalau kita seperti kambing, seperti ayam yang ganggu gris kita gitu loh. Fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa lam yakhsha laumata laimin fi dzil ula. Maka baginya pujian dan cacian mereka sama. Kita kan dipuji orang, wah kupingnya gede gitu. Hidungnya megar kalau katanya. Kalau dicaci orang naik darah, dada sesak. Lam yakhsha laumata la'im fi dzil ula. Dia tidak takut dicela seperti apapun jika yang dibela adalah Tuhannya yang Maha Tinggi. Kita jauhlah nggak digubris orang. Udahan aja ya. Yang urutnya tambah lama 5 orang, 3 orang, 2 orang, sisa sendiri aku ikut pensiun juga. Maka Bapak-bapak sekalian, ilmu yang saya pelajari baru-baru ini dan yang saya sampaikan beberapa waktu lalu penting. Jaga terus ini hati, jaga terus ini pikiran bawah sadar. Ya, tujuan kita itu cuma Allah. Tujuan kita cuma nanti kalau kita udah bisa ngontrol pikiran bawah sadar kita, hati kita, itu hidup tuh enak. Orang dengar, orang nggak dengar, tapi nanti banyak yang dengar. Kalau kita tuh hidup khawatir. Nah, saya beberapa waktu yang lalu, dulu mas saya paling gampang banget tuh diginiin orang, reaktif gitu. Sekarang enggak, pokoknya nggak penting, nggak saya dengar, gitu aja. Sama kalau saya lagi ceramah dulu tuh kalau ada yang cemberut gitu, padahal kan cemberut tanda serius gitu ya, bukan tanda nggak suka. Ini orang apa pada nggak suka sama saya? Enggak, sekarang yang saya tahu, yang saya sampaikan baik, saya berusaha sesopan mungkin, saya berusaha untuk tidak menyinggung siapapun. Ada yang nggak suka ya biarin aja, nggak suka ya dia nggak suka, biarin aja. Saya mah jalan terus. Ini penting kita tanamin hal ini, dan ini bagian dari ikhlas. Ini kalau kita tuh masih terpengaruh pujian orang, cacian orang, orang suka, orang nggak suka, itu belum ikhlas. Dan itu tanda kita belum bisa mengendalikan hati. Padahal ya hidup ini kita yang nentuin gitu. Kita yang nentuin. Gitu ya. Ternyata nanti arahnya ilmu pikiran itu juga sampai kepada keikhlasan. Jadi nggak peduli, bener. Bukan nggak peduli jadi orang yang cuek, bukan. Tapi dia udah menjaga segalanya sebaik-baiknya. Kemudian ketika ada respon orang kurang baik atau orang bagaimana, itu udah bukan urusan dia gitu. Kita kan kadang-kadang disibukkan gitu. Apalagi saya kan sering banget ceramah itu. Kadang-kadang tuh kalau nggak dijaga hati, begitu naik turun semangat itu. Tapi sekarang alhamdulillah menjaga, ternyata nyambung juga nih, ilmu menekan kita punya pikiran, alam bawah sadar ini kita sebut dengan hati. Jadi kalau kita bisa kontrol, nggak ada masalah hidup itu. Orang suka, orang nggak suka, orang ngasih, orang nggak ngasih, orang peduli, nggak peduli, ditonton, nggak ditonton. Yang penting jalan aja terus. Sehingga seperti ini, yang dia lihat adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak peduli dengan apapun. Sekali lagi, nggak peduli bukan cuek, bukan seenaknya sendiri, tapi dia lakukan yang terbaik. Selepas dilakukan yang terbaik, niat yang terbaik, cara yang terbaik, strategi terbaik, langkah-langkah yang sudah dipikirkan matang, orang nggak terima. Nanti juga Allah datangin orang yang terima. Kalau mereka pun belum terima, suatu saat juga akan. Dan ini bagian dari ikhlas. Nah, beliau melanjutkan, amalun li ajlin nasi syirkun tarkuhu lin nasi dzaka huwa riya'u sabahlala. Kita beramal karena orang, karena selain Allah, itu syirik. Kita amal karena orang lain, itu syirik. Contoh, saya ngimamin dienak-enakin biar orang tuh, itu siapa tuh? Nah, itu syirik.
Syirik artinya apa? Menduakan Allah. Ya ke Allah ke yang lain. Ini namanya syirik. Syirik ini artinya apa? Ganda. Itu arti syirik itu apa? Ganda. Lawannya tauhid apa? Syirik. Tauhid kan satu, mono. Ya, monoteis. Ya. Kemudian ini syirik. Syirik itu artinya menggandakan, bukan hanya satu. Tarkuhu linnasi dzaka huwa riya'u sabahlala. Tapi kita nggak beramal karena takut tidak ikhlas, itu riya namanya. Bang Jan kenapa nggak ikut 3 hari? Saya lagi ngejaga ikhlas Pak Ustaz. Takut riya. Justru nggak khuruj itu riya. Saya pahami ya. Jadi beramal karena orang, bukan karena Allah, itu syirik. Apa namanya? Memiliki lebih dari satu niat ketika kita beramal. Tapi meninggalkan amal karena takut kepada manusia, itu adalah riya. Jadi bagaimana? Dia amal yang ikhlas. Amal yang tidak ikhlas syirik. Tidak amal karena takut dilihat orang, itu riya. Kenapa tidak amal dibilang riya? Iya, dia berarti masih merhatiin orang. Akhirnya dia tidak mengamalkan sesuatu pun dianggap riya. Karena riya itu artinya apa? Melihat. Dia masih melihat orang dan masih memperhatikan lihatan orang. La tatlubanna indal muhaimini manzilah in kunta tatlubu indan nasi manzilah. Ini yang terakhir. Jangan kamu cari kedudukan yang tinggi di sisi Allah jika kamu masih mencari kedudukan yang tinggi di sisi manusia. Berarti orang Islam bisa jadi presiden? Bukan. Orang Islam nggak bisa jadi pengusaha sukses? Bukan. Tapi Allah itu selalu ada di tempat-tempat yang banyak manusia itu nggak suka. Manusia di mana santai, benar nggak? Coba aja kita semangat sedikit, udah banyak orang nggak suka. Nah, itu makanya seenak-enaknya hidup tuh bersama sahabat. Maka Nabi SAW itu bikin generasi sendiri, namanya generasi sahabat. Sahabat itu sama Nabi dicuekin 50 hari, dia ikut aja. Sahabat itu sama Nabi dimarahin model apa, dia ikut aja. Maka Nabi SAW tidak terima orang yang ikut dalam perjuangan Nabi kecuali sahabat yang ada di Madinah. Kenapa Bapak-bapak semua? Kenapa orang Habasyah nggak diterima? Kalau orang Taif jelas nggak terima. Kenapa orang Habasyah? Orang Habasyah bilang kita terima Muhammad. Tapi kalau ada yang ingin macam-macam sama Muhammad, kita angkat tangan. Kita cuma bisa kasih suaka tempat, tapi yang lain kita nggak jamin. Setelah saya berjuang dengan saya punya pesantren ini sama anak-anak saya sama, memang nggak bisa. Berjuang itu kalau kita tidak betul-betul nyari yang terbaik buat Allah. Contoh ya, kita ada di yayasan tuh gemuk, itu kepentingannya banyak benar. Itu biasanya gemuk-gemuk itu susah ada Allahnya gitu. Karena banyak kepentingan. Bisnis satu ini dua susah. Artinya apa? Kepentingannya harus kepentingan Allah. Apa yang ingin kita berikan adalah yang paling membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Ya, maka ini saya dengan santri-santri juga saya buat tahfiz yang betul-betul mutqin. Itu kalau ada sekolahnya Pak, nggak bisa. Kemudian kita juga punya program alim untuk baca kitab. Itu saya targetin, pokoknya 2 tahun anak-anak tuh udah mulai kitab. Paling lambat 3 tahun tuh baca kitabnya tuh udah sangat baik. Itu kalau kita ikut banyak lembaga yang punya kepentingan, nggak bisa. Sama nih Pak Iwan juga, kalau pengen usahanya betul-betul ada dan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu jangan kebanyakan kepala yang ngatur. Kalau enggak nanti karyawan wajib sholat, udah nggak bisa tuh. Orang kerja wajib sholat, seumpama.
Karyawan biar meningkatkan kualitas, umpama ada 3 hari tiap bulan atau minimal itikaf 1 hari, itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena kita ingin menyenangkan semua orang. Emang kalau sama Allah harus agak nekat, baru kita punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Nabi Muhammad SAW kan diajak negosiasi itu, Muhammad, udahlah sehari kami nyembah Tuhan kamu, sehari kamu nyembah Tuhan kami, kan enak. Sama lah kasusnya dengan sekarang, sama nggak Hamas? Sama kan, udahlah two state solution, udahlah berbagi negara lah, negara-negara kami kamu bagi-bagi. Setelah diiyakan dicaplok lagi nggak lebih besar? Dicaplok. Dan memang kalau pengen taat sama Allah tuh harus rada nekat, dan harus rada nggak bisa dipahami orang cara pemikirannya, karena dia punya titik-titik, kalau nggak nekat nggak jadi. Begitu ya. Maka Sayyidina Umar tuh juga orang nekat, Sayyidina Abu Bakar juga orang nekat, termasuk nih orang tabligh ya, teman-teman tabligh orang nekat. Orang seneng nggak seneng di jalan, karena kalau nggak gitu nggak jalan. Apa aja deh, sama nih kita pakai gamis, bener nggak? Kalau pengen semua orang suka, ngapain pakai daster? Ya sama nih, kita pengajian juga gini, ngapain orang hidup ngaji, udah habis. Nah, kalau kita ingin punya kedudukan di sisi Allah, jangan terlalu memperhatikan kedudukan kita di pandangan orang. Biarin nanti kedudukan kita tuh Allah yang kasih sendiri di waktunya. Jangankan kita lah, Nabi Muhammad SAW dulu dimusuhi nggak, dibenci nggak, tapi di waktunya dipuji sampai hari kiamat. Coba tuh kalau kafir Quraisy didengerin, sama Pak, kita juga demikian. Kalau kita mau dengerin semua orang, nggak jadi. Maka punyalah satu komunitas yang loyal, punyalah satu komunitas yang serius, agar kita nih jalan enak. Karena kalau sendiri juga apa, agak gemeteran juga, benar. Nanti makanya kita berjamaah. Jadi terakhir di sini, jangan engkau cari kedudukan di sisi Allah, jangan harap, gitulah bahasanya, punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Jika kita masih ingin mengharapkan kedudukan di hati manusia dengan kedudukan yang tinggi secara instan. Paham ya? Ya sama lah dulu, gimana nih teman-teman tabligh tahun 80, tahun 90 kata ayah saya. Bentar-bentar masuk Koramil, bentar-bentar masuk Polsek, bener nggak? Sekarang Koramil dimasukin ke markas, bener. Jadi begitu, itu jangan diurus. Gimana nih orang nggak suka? Jangan. Udah, kalau emang ini karena Allah, jalan aja. Terakhir ada hadis Nabi SAW, barang siapa yang mencari ridho Allah dan membuat orang marah, maka suatu saat Allah akan paksa mereka ridho, karena dia telah mencari ridho Allah terlebih dahulu. Sebaliknya, siapa yang mencari ridho manusia dengan membuat Allah marah, ya itu alih-alih politik, itu kita ditipuin dulu kan senang gitu kita, tapi nipu itu kan Allah marah. Maka suatu saat Allah akan paksa orang-orang itu untuk membencinya di suatu saat nanti. Maka udah lurus aja untuk Allah. Insya Allah kalau niat kita benar, cara kita benar, suatu saat juga Allah akan pasang kedudukan termulia di dalam hati setiap orang dan juga di dalam alam nyata. Sebaliknya, kalau kita tidak mempedulikan Allah, hari ini kita sehebat apapun, suatu saat kita akan dijatuhkan kondisinya, dikembalikan dalam kondisi yang tidak mulia. Semoga bermanfaat kajian kita tentang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita terus. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus jadikan kita orang-orang yang ikhlas. Cirinya ikhlas istiqomah, tidak pandang ada teman atau tidak ada teman, didukung atau tidak didukung, semuanya terus, karena perjalanannya hanya ingin sampai semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bila taufik itu yang dapat disampaikan. Ada yang ditanyakan? Ini saya ngejar hatam kitab ya, jadi saya ikut arahnya musonef saja. Semoga bermanfaat. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.